Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai salah satu kewajiban yang kita harus lakukan di samping melakukan ibadah puasa Ramadan. Kewajiban yang harus kita lakukan yang saya masukkan itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Diambil dari kata fitrah, yaitu asal-usul penciptaan jiwa manusia, sehingga wajib atas setiap jiwa. Semakna dengan itu, Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi menjelaskan bahwa ucapan para ulama wajib fitrah maksudnya adalah wajib zakat fitrah, atau yang lebih populer disebut dengan zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Kata fitri di sini kembali kepada makna berbuka dari puasa Ramadan, karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa bulan Ramadan. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa sebutan yang kedua ini lebih jelas berdasarkan sebagian riwayat. Zakat fitrah juga dinamakan zakatun nafs, yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadan, dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh syariat atau syarak, dan sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa dengan adanya penyakit hati berupa rasa dengki, berkata sia-sia, marah, dan lain-lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah? Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, balik atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah dibayarkan paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Imam Syafi'i berkata dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri so'an min tamrin wa so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada seluruh manusia atau kaum muslimin yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan, untuk satu orang satu syok tamar atau satu sok gandum atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang Islam. Zakat fitrah hukumnya wajib. Ini pendapat yang terkuat, yang merupakan pendapat jumhur atau sebagian besar ulama. Di antara mereka adalah Abul Aliyah, Atha, Ibnu Sirin, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari
Bahkan Ibnul Munzir telah menukil ijma' atas wajibnya fitrah itu. Berarti menurut Ibnul Munzir, kewajiban zakat fitrah berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Dalam hadis yang lain disebutkan, amaron nabiyyu bi zakatil fitri so'an min tamrin wa so'an min syairin, bahwa Nabi memerintahkan zakat fitrah 1 sok korma atau 1 sok gandum. Kelompok yang harus mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama anak yang baru lahir, kemudian orang yang menikah yang menyebabkan adanya istri yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, kemudian orang yang kaya atau berkecukupan, kemudian yang keempat Islam. Kemudian siapa yang membayarkan zakat fitrah? Dalam hal ini para ulama yang bermazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa seorang wajib membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang nafkahnya berada dalam tanggung jawabnya, termasuk ibu bapaknya yang telah menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi jika seseorang membayar zakat fitrah orang lain yang di luar tanggung jawabnya, zakat fitrahnya tetap sah, tetapi harus mendapatkan izin dari orang yang dikeluarkan zakat fitrah tersebut. Secara ringkas, yang membayar zakat fitrah adalah suami untuk istrinya, kemudian ayah untuk anak-anaknya, serta orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti pembantu dan lain-lain. Istri yang nusyus atau durhaka kepada suami harus membayar sendiri zakat fitrahnya. Seorang anak harus membayar zakatnya sendiri bila dia kaya dan ayahnya miskin. Ibu dari anak hasil zina harus membayar zakat fitrah anaknya. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Dalam hal ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, bahwa yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan yang berhak menerima zakat-zakat lain, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil atau pengurus zakat, para mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah berdasarkan ayat yang tadi adalah, yang pertama, orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil.
yaitu orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan SK dari pemerintah, dalam hal ini dikeluarkan oleh Basnas. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, memerdekakan budak atau riqab. Tercakup juga untuk melepaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang yang berutang atau gharim adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayar. Kemudian berjuang di jalan Allah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Tetapi di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ayat yang tadi menunjukkan mustahik zakat secara umum. Sedangkan untuk zakat fitrah hanya untuk orang miskin dan fakir. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqah minas shadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari omongan yang tidak berguna dan keji, serta untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan zakat sebelum sholat Id, maka zakat itu adalah zakat yang diterima. Barang siapa yang mengeluarkannya sudah sholat Id, maka zakat itu seperti sedekah biasa. Berapa takaran zakat fitrah? Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu tidak boleh kurang dari 1 sok. Kalau memakai kilo, ukurannya adalah paling kurang 2,5 kg beras. Fungsi zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang kotor, serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang yang miskin. Kapan zakat fitrah bisa dibayar? Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah bisa dibayarkan sejak hari pertama bulan Ramadan sampai tenggelamnya matahari 1 Syawal. Namun utamanya adalah sebelum sholat Id. Jika lebih dari itu, kemudian ia dalam keadaan mampu dan tidak ada uzur, maka orang yang mengeluarkan zakat itu berdosa, tetapi tetap harus membayar. Namun jika ada uzur seperti kehilangan harta, maka tidak apa-apa, tetapi ia tetap harus membayarkannya. Kapan membagi zakat fitrah? Amil atau panitia atau pengurus zakat fitrah boleh membagikan zakat kepada mustahik atau penerima zakat setelah sholat Idul Fitri. Akan tetapi lebih baik bila zakat fitrah itu dibagikan sebelum sholat Id. Membayar dengan apa? Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang seharga beras yang kita keluarkan? Dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah berkata,
Seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa hintah, biji gandum, jagung, alas atau gandum yang berisi 2 biji dan merupakan makanan penduduk Yaman, syair, tepung gandum, tamr atau kurma, dan zabib atau anggur kering. Ijtihad Imam Syafi'i ini terhadap teks hadis perintah wajib membayar zakat fitrah adalah bolehnya membayar zakat fitrah dengan makanan pokok penduduk negara yang bersangkutan, atau dalam kitab Fathul Mu'in disebut dengan golib qauti baladihi. Zakat fitrah harus dibayarkan dengan bahan terbaik menurut kewajaran dan tidak boleh dengan bahan atau barang yang jelek menurut ukuran kewajaran. Berarti menurut Imam Syafi'i, zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok yang kita konsumsi. Tidak boleh dengan memakai uang. Para ulama yang bermazhab Hanafi, demikian pula yang bermazhab Maliki seperti Imam Auza'i, lebih condong untuk membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Dalam hal ini, Imam Al-Bulkini telah berfatwa tentang bolehnya mengeluarkan mata uang yang baru yang dinamakan dengan al-munakir dalam hal zakat mata uang dan perdagangan. Dengan demikian, menurut sebagian mazhab Syafi'i, tidak boleh kita mengeluarkan zakat fitrah berupa uang kecuali dalam beberapa hal. Yang pertama, zakat perdagangan. Yang kedua, ketika tidak ditemukan benda yang wajib dizakatkan, seperti seekor kambing sebagai zakat atas 5-9 ekor sapi. Yang ketiga, untuk menambal terpenuhnya benda yang diberikan sebagai zakat, seperti ketika ada pilihan antara zakat berupa 5 ekor unta bintu labun yang berumur 2 tahun atau 4 ekor unta hikkoh umur 3 tahun. Dan ketika milih yang dipandang lebih tinggi harganya, ternyata tidak ada, dan justru harus memilih yang lebih rendah harganya dengan tambahan uang yang seimbang. Yang keempat, atas dasar keputusan imam yang didasarkan kepada kemaslahatan penerimanya. Artinya, jika maslahat atau kemanfaatan yang diterima oleh mustahik itu lebih condong kepada uang, maka dalam hal ini boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Doa saat memberikan dan menerima zakat fitrah. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka disunahkan kita membaca doa. Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia sebagai pemberian yang merugikan. Kemudian amil zakat atau pengurus zakat dan mustahik atau yang menerima zakat disunnahkan untuk mendoakan orang yang berzakat agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima dan mendapatkan pahala. Dan disunahkan ketika menerima zakat itu membaca doa ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas apa saja yang telah kamu berikan,
Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu atas semua yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagimu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, termasuk ibadah puasa, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.